Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembelajaran kita kali ini adalah komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan diketahui sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan dua kali, yaitu yang pertama refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka jarak titik A ke garis Y sama dengan negatif X sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan bahwa titik A mempunyai bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Berdasarkan materi kita sebelumnya, bahwa refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Maka bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Nah, berikutnya refleksi yang kedua, yaitu terhadap garis X sama dengan A. Maka titik A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A. Maka jarak titik A aksen terhadap garis X sama dengan A ini sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis X sama dengan A. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, bahwa refleksi terhadap garis X sama dengan A dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Maka untuk titik A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X, maka nilai X aksennya itu sama dengan negatif Y dan nilai Y aksennya sama dengan negatif X. Nah, berdasarkan rumus ini, bayangan titik A aksen memiliki nilai X double aksen sama dengan 2A dikurang X aksen dan Y double aksen sama dengan Y aksen. Nah, untuk X double aksen sama dengan 2A dikurang X aksen. Karena X aksennya itu sama dengan negatif Y, maka X double aksen itu sama dengan 2A dikurang negatif Y. Nah, hasil dari negatif dikali negatif Y adalah positif Y. Sehingga didapat Y double aksen sama dengan 2A ditambah Y. Berikutnya untuk Y double aksen sama dengan Y aksen.
Nah, karena Y aksennya sama dengan negatif X, maka Y double aksen sama dengan negatif X. Sehingga didapat nilai X double aksen itu sama dengan 2A ditambah Y, dan Y double aksen sama dengan negatif X. Jadi, koordinat titik A double aksen ini adalah 2A ditambah Y, negatif X. Nah, berdasarkan uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A ditambah Y, negatif X. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarlah bayangan titik A dengan koordinat 2,3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, diketahui titik A dengan koordinat 2,3. Titik A ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka jarak titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 5/2 akar 2 satuan. Maka jarak bayangan titik A yaitu A aksen juga sama, yaitu 5/2 akar 2 satuan. Sehingga titik A aksen memiliki koordinat A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Selanjutnya, titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis X sama dengan negatif 2. Maka, jarak titik A aksen ke garis X sama dengan negatif 2 ini adalah 1 satuan. Sehingga bayangan titik A aksen yaitu A double aksen juga berjarak 1 satuan. Sehingga titik A double aksen memiliki koordinat negatif 1, negatif 2. Nah, inilah bayangan dari titik A dengan koordinat 2,3 yang direfleksikan 2 kali, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A ditambah Y, negatif X. Nah, karena refleksinya ini terhadap garis X sama dengan negatif 2, maka nilai A-nya sama dengan negatif 2. Nah, kemudian diketahui titik A dengan koordinat 2,3. Maka nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 3. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A ini memiliki nilai X aksen sama dengan 2A ditambah Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk X aksen sama dengan 2A ditambah Y. Karena nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan 3, maka X aksen sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 3. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Maka X aksen sama dengan negatif 4 ditambah 3. Hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 1.
Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X. Karena nilai X-nya sama dengan 2, maka Y aksen itu sama dengan negatif dikali 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, dari uraian ini didapat nilai X aksen sama dengan negatif 1 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 2. Jadi, titik A dengan koordinat 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 2 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat negatif 3,6 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan dengan garis X sama dengan 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan rumus, refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A ditambah Y, negatif X. Nah, karena refleksinya ini terhadap garis X sama dengan 4, maka nilai A itu sama dengan 4. Kemudian, diketahui titik P dengan koordinat negatif 3,6. Maka nilai X-nya itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y-nya sama dengan 6. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P memiliki nilai X aksen sama dengan 2A ditambah Y. Dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk X aksen sama dengan 2A ditambah Y. Karena nilai A sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 6, maka X aksen sama dengan 2A, yaitu 2 dikali 4 ditambah Y, yaitu ditambah 6. Nah, hasil dari 2 dikali 4 adalah 8, maka X aksen sama dengan 8 ditambah 6. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 14. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X. Karena X sama dengan negatif 3, maka Y aksen itu sama dengan negatif dikali negatif 3. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 3 adalah positif 3. Maka nilai Y aksen sama dengan 3. Nah, dari uraian ini didapat nilai X aksen sama dengan 14 dan nilai Y aksen sama dengan 3. Sehingga didapat P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen adalah titik P aksen dengan koordinat 14,3. Jadi, titik P dengan koordinat negatif 3,6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 4 menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 14,3. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Diketahui titik L dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 3 menghasilkan bayangan L aksen dengan koordinat 8, negatif 1. Tentukan koordinat titik L. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Nah, refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A ditambah Y, negatif X. Maka, berdasarkan soal ini, titik L dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan negatif 3 menghasilkan bayangan L aksen dengan koordinat 8, negatif 1. Nah, karena direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 3, maka nilai A-nya sama dengan negatif 3. Nah, kemudian diketahui bahwa L aksennya memiliki koordinat 8, negatif 1. Maka nilai X aksennya itu sama dengan 8 dan nilai Y aksennya sama dengan negatif 1. Nah, akan kita cari koordinat titik L dengan koordinatnya X, Y. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik L memiliki nilai X aksen sama dengan 2A ditambah Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, dari sini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan 2A ditambah Y. Karena diketahui nilai X aksennya sama dengan 8 dan nilai A sama dengan negatif 3, maka X aksen yaitu 8 sama dengan 2A yaitu 2 dikali negatif 3 ditambah Y. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Maka didapat 8 sama dengan negatif 6 ditambah Y. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan negatif 6 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 6 sehingga didapat Y sama dengan 8 ditambah 6. Hasilnya adalah Y sama dengan 14. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif X. Karena diketahui Y aksennya sama dengan negatif 1, maka Y aksen yaitu negatif 1 sama dengan negatif X. Selanjutnya, kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1. Maka didapat nilai X sama dengan 1. Nah, dari uraian ini diperoleh hasil bahwa nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 14. Jadi, koordinat titik L, X, Y adalah titik L dengan koordinat 1,14. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan A. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.